Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube Abu Samsam. Sahabat sekalian, mungkin kita pernah merasakan hidup ini berada di jalan salah. Kita merasa minder, kita merasa berdosa, dan kita merasa menyesal. Yang padahal Allah telah menempatkan kita di jalan yang benar, bahkan Allah telah menempatkan kita di jalan yang terbaik. Mungkinkah kejadian ini ada? Ya, pasti ada. Maka Anda harus menyimak video ini sampai selesai. Sahabat Abu Samsam, ketika kita terperangkap dengan dunia kesibukan yang tidak ada habisnya karena tuntutan pekerjaan, karena kita dituntut untuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Ya Allah, kenapa saya ini masih belepotan dengan tanah yang kotor? Mengapa saya ini masih diatur oleh majikan karena belum bisa berhenti dan melaksanakan sholat pun terbatas karena adanya waktu yang diatur oleh orang lain, sehingga hanya bisa munfarid saja, tidak bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid seperti orang yang lain. Perasaan seperti ini pasti pernah Anda rasakan. Tapi janganlah Anda menyesal bahwa perjuangan Anda yang sedang lakukan di waktu sekarang ini adalah merupakan suatu ibadah. Karena Allah telah menempatkan dirimu di jalan ini adalah merupakan jalan yang terbaik. Yang penting niat kita yang baik, yang ikhlas bahwa ini adalah merupakan suatu ibadah yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bekerja, hati kita selalu berpikir merasa dekat dengan Allah. Maka dengan jalan inilah Allah akan memberikan keberkahan. Adapun perasaan seperti ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ketika ia meninggal dalam keadaan kasab seperti ini, maka hukumnya adalah sebagai orang yang syahid. Masya Allah, sungguh kasih sayang Allah itu sangat baik untuk umatnya. Sahabat Abu Samsam, Anda tenanglah. Bagi orang-orang yang disibukkan dengan dunia kasab, bagi orang-orang yang disibukkan karena merupakan suatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan yang diatur oleh orang lain, maka kita tetap akan mendapatkan suatu ibadah dan kita akan tetap dekat dengan Allah. Nah, sahabat sekalian, ada 4 solusi untuk mengatasi hati kita agar tetap dekat dengan Allah walaupun kita ada di dalam keadaan seperti ini. Yang pertama, bahwa kita jangan merasa khawatir bahwa Allah Maha Tahu bahwa dengan jalan kasab seperti ini adalah merupakan jalan yang lebih baik bagimu. Sahabatku, bagi Anda yang terjun di dalam dunia kasab yang disibukkan dengan lahirnya adalah urusan dunia, terkadang Anda pasti merasa cemburu melihat guru-guru kita yang hanya duduk untuk berwirid. Ia tidak terkontaminasi dengan sibuk oleh gemerlapnya urusan dunia, dan ia hanya disibukkan dengan beribadah dan melayani para murid-muridnya. Tetapi anehnya, walaupun ia tidak capek bekerja seperti kita, tetapi yang menjadi heran, mungkin Anda pernah berpikir kenapa mereka mendapatkan rezeki dari Allah walaupun tidak capek seperti orang yang sedang kasab. Kemudian ia merenung meratapi nasibnya. Ya Allah, ternyata aku ini berada di jalan yang salah. Andai kata aku tidak tertegun dengan mengurusi dunia ini dan disibukkan dengan suatu pekerjaan, dan saya ingin terus-terusan beribadah, berwirid, mendekatkan diri kepada Allah, sholat pun tanpa ketinggalan berjamaah. Bukankah orang seperti ini tergolong orang yang bertakwa? Dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasi bagi orang-orang yang bertakwa? Ternyata hal ini adalah merupakan suatu syahwat yang samar. Na'udzubillahi min dzalik. Perasaan Anda seperti ini pasti ada. Tetapi ingatlah bahwa ini adalah merupakan syahwatul khofiyah, dalam arti adalah merupakan suatu syahwat yang samar.
Ibnu Athaillah mengatakan, iradatuka atajrida ma'a ikumatillahi iyaka bil asbab min syahwatil khofiyati. Keinginanmu untuk meninggalkan kasab ini merupakan suatu syahwat yang samar. Nauzubillahi min dalik. Guru dari sufi besar yang bernama Imam Ibnu Athaillah, ya, sebagai pengarang kitab hikam, yang bernama Syekh Abi Hasan Asadili, ternyata walaupun beliau terkenal sebagai mursyid tarekat Sadiliyah, ternyata beliau itu sebagai muktasibin yang bekerja sebagai kuli pasar. Inilah salah satu contoh bahwa wali pun ada yang menjadi muktasibin. Walaupun badannya disibukkan dengan dunia, tetapi hatinya terus mendekat dengan Allah kapanpun dan dimanapun berada. Sahabat, kemudian nomor kedua, janganlah terlalu terikat dengan dunia meskipun jasadmu ada dalam dunia kerja. Di dalam dunia kerja, persaingan itu tentu banyak sekali, ya. Melihat teman-teman kita hartanya lebih banyak, pangkatnya lebih tinggi, kesuksesannya terus melesat ke atas. Tetapi janganlah kita tertipu daya dengan kehebatan mereka. Karena sejatinya yang akan membuat ketenangan dan kebahagiaan kita itu adalah dalam hati. Dan hati yang berzikir kepada Allah itulah hati yang akan berisi. Sedangkan mereka yang banyak dunianya, yang banyak dihormati oleh orang lain, tetapi hatinya jauh dengan Allah, maka akan hampaklah hatinya, kosonglah hatinya, dan stres pun akan mudah terkena dengan orang-orang seperti ini. Na'udzubillahi min dalik. Oleh karena itu, cinta dunia bukan berarti kita meninggalkan dunia, tetapi di dalam hati kita jangan sampai ada dunia yang menghalangi diri untuk mendekat kepada Allah. Nah, sahabat Abu Zamzam, kemudian yang ketiga, ingatlah bahwa keseimbangan dalam diri adalah merupakan suatu kunci. I'mali dunyaka ka'anaka ta'isu abada wa'mali akhiratika ka'anaka tamutu goda. Bekerjalah ketika engkau berada di dunia ini seakan-akan akan hidup selamanya. Tetapi beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan mati esok hari. Dalam artian keseimbangan antara dunia dan akhirat, maka harus kita seimbangkan. Dan tentu saja bagi orang yang sibuk bekerja, jangan lupa Anda ada dalam kesempatan, perbanyaklah untuk beribadah kepada Allah. Perbanyaklah Anda untuk berdoa. Dengan cara ini, maka keseimbangan antara dunia dan akhirat akan kita rasakan. Kenapa? Karena perlunya kita kasab, karena kita perlu bekal untuk beribadah. Sahabatku, kemudian nomor yang keempat, percayalah bahwa Allah itu maha mengatur segalanya. Nasib kita semuanya ada di tangannya. Saat kita merasa cemas, bagaimanakah nasib kita ke depan? Saat kita merasa cemas, bagaimanakah anak-anak kita? Maka semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berserah diri kepadanya. Adapun kita berkasab, ini adalah merupakan suatu ibadah. Ini adalah merupakan suatu usaha kita. Adapun milik dan rezeki, semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita banyak menuntut kepada Allah, tapi tuntutlah bagaimana caranya kita supaya bisa beribadah kepadanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila Anda suka dengan video ini, tolong tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa Anda untuk berkomentar di bawah. Saya Abu Zamzam mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.